Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar? Kembali lagi di channel aku ya, Lucky Tarot MS. Hari ini aku mau bacakan tentang situasinya maskulin. Insya Allah bisa resonate dan bisa memberikan energi yang baik ya buat maskulin. Jangan percaya tarotnya 100% karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak ya guys dalam menonton tarot aku. Gunakan dengan baik energi spiritual yang aku tebar di setiap readingan aku. Ya, jangan percaya tarotnya ya guys, nggak boleh. Tetap mintanya sama Allah dan Tuhan kalian masing-masing ya, sesuai agamamu. Tetap berbuat baik dan prasangkanya yang baik. Oke, kita langsung baca doa ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita lihat situasinya maskulin. Situasinya maskulin lagi nggak enak ya guys. Ada the High Priestess, Seven of Wands, the Moon, and the Four of Swords. Ini kayaknya maskulin lagi kena ya ilmu ataupun hasutan dari karmik. Jadi kayak nanti maskulin ini disuruh menyembuhkan diri dulu ya, awakening spiritual. Dan maskulin di sini benar-benar ya, kalau dibilang diikat ya secara tidak kasat matanya gitu ya, itu diikat guys ya, secara gaibnya gitu diikat atau dimasukkan ke dalam peti ya, kayak kotak ataupun dalam tanah, diikat sama batu ataupun ditutupin dengan batu. Di sini karmik ada rasa ketakutan kalau maskulin nanti kembali sembuh. Ada rasa takut ya. Ada rasa takut si maskulin ini. Si karmik. Takut kalau maskulin ini sadar diri. Karena di sini ada the Judgment, Two of Swords, Ace of Swords, the Page of Cups. Karmik kan nggak mau nih kalau maskulin ini kembali ke kisah lama ya, ke feminim. Nggak mau, jadi pengen ngalangin aja biar nggak fokus ke feminim gitu ya. Tapi malah ini membuat karmik nanti lelah sendiri guys ya. Karena harus menghadapi tentang karma, mau tidak mau. Ya, harus menghadapi tentang karma. Dan maskulin di sini bingung. Dia kayak ya terpaksa dengan karmik. Ya karena diikat atau ditaruh ya jiwanya tuh di dalam sebuah peti atau tempat.
Maskulin. Situasinya maskulinnya lelah banget, dihantui bayangan si karmik terus ya. Jadi maskulin ini penuh dengan drama topeng. Jadi kehidupannya tuh tidak sesuai dalam dirinya. Jadi kayak dia pura-pura bahagia, tapi sebenarnya enggak, guys. Ya, sebenarnya enggak, ada rasa ketakutan dalam dirinya. Ya, ada ketakutan dalam dirinya. Dan aku ngerasanya di sini karmik ini memang selalu mencari ya obat untuk bisa menghalangi maskulin kembali kepada feminim. Dan di sini aku ngelihatnya feminim masih membayangi tentang maskulin. Jadi si karmik ini tahu banget ya, ngerasa kalau maskulin masih ngebayangin feminim. Kita lihat situasinya maskulin. Ini kayak di penjara ya, jiwanya si maskulin ini. Dijampi-jampi terus, ini bisa sampai, dia berani nih, ya bisa sampai nyari 7 orang. Pinter. Tuh. Eight of Swords, the Knight of Wands, Ace of Wands, tuh. Ace of Swords. Situasi maskulin. Nine of Cups. The Wheel of Fortune. Ya maskulin, kalau kamu mau sukses dan karma baik, ya kamu harus membayar karma. Jadi maskulin ini dihantui stres banget, depression tentang langkah hidupnya, terutama tentang petualangannya, ya. Ini harus ada pembayaran, entah itu petualangan baik ataupun buruk, itu ada karmanya ya, ada bayarannya. Nanti maskulin ini nekat ya, mengambil resiko untuk focusing dengan doanya agar mendapatkan keberuntungan lagi dengan cara ya dia meninggalkan karmik. Ya. Ini karmik ngebayangin, bahkan menghantui langkahnya si DM untuk sukses. Jadi kesuksesannya ini kehalang oleh karmik. Ya guys, kesuksesannya terhalang. Kesuksesan si DM ini terhalang. Ya. Oleh karmik. Dan DM ini nggak tenang sih hidup sama karmik ya, nggak tenang.
nggak tenang guys. Kenapa? Karena karmiknya ini selalu mengirim energi negatif ke DM. Ya, entah itu dengan doa-doanya ataupun mantra-mantranya, ya, atau dengan telepatinya. Salah satunya ini menahan hawa nafsunya si DM. Jadi biar nggak kemana-mana, cuman ke karmik. Ujungnya kehidupannya DM ini bingung mengambil keputusan, bingung dengan tujuan hidupnya. Dan DM ini malas berdoa orangnya. Pengennya sukses, beruntung tuh selalu berpihak ke dia, tapi malas berdoa. Ya, malas berdoa. Three of Cups, the Judgment, and the World. That's of Pentacles, Six of Swords, and the Hermit. Maskulin, kamu harus koreksi ya, perjalanan hidupmu itu dikoreksi, dimulai dari nol lagi untuk bisa mengendingkan karma kamu di masa lalu agar mendapatkan karma baik ya, tentang kebahagiaan. Ini hati-hati ya maskulin, ini bisa satu dunia perselingkuhan terjadi dalam hidupmu. Ya, dunia perselingkuhan terjadi dalam duniamu. Kamu pengennya instan ini. Untuk mendapatkan keberuntungan maunya instan. Kamu stres ini mikirin. Karena sejak kamu sama karmik, doamu, hajatmu terhalang terus. Jadi si karmik ini kalau dibilang dia mengambil energi keberuntunganmu, iya, dengan cara dia obsesi dengan kamu, ya, mencoba menjadi seseorang yang kamu cinta karena ingin menutupi keberkahannya kamu, hokinya kamu. Karena begini, tahu kamu hanya menginginkan segalanya itu instan. Tahu dia. Jadi dia coba untuk memakai topeng. Dekatin kamu, berikan apa yang kamu butuhkan. Salah satunya tentang kepuasan. Kepuasan diri ya di sini. Sorry guys. Ya, kepuasan diri. Okay. Five of Pentacles, the Queen of Swords, Queen of Cups. Kamu merindukan feminim ya. Page of Pentacles. Kamu merindukan feminim. Kamu pengen memulai dari nol lagi dengan feminim. Tapi di sini aku ngerasa feminimnya sudah lelah sama kamu ya.
Jadi kayak dia ingin membuka karma baru. Maskulin, ini memang kamu harus bayar karma di masa lalumu ya. Kamu akan diberikan pelajaran, diberikan orang-orang yang membuat kamu kesel, membuat kamu bete, kecewa, ya. Bahkan dikhianati lagi, hati-hati ya maskulin. Jadi ini karmik ini datang ketika kamu ya membutuhkan perhatian dari feminim ya, secara fisik terutama. Tapi ternyata skandalnya malah skandal kamu ini membuat feminim ya mencoba untuk mengambil keputusan, mengikuti intuisinya, untuk berdoa dihadirkannya orang baru lagi loh, atau kehidupan baru. Jadi kehadirannya karmik ini malah membuka keberkahan buat feminim. Ya karena feminimnya fokus, ikuti intuisinya, banyakin berdoa, ada keberhasilan dalam kehidupan barunya, terutama keuangan ataupun tentang ketenaran ya. Dan ini membuat kamu stres, nggak nyaman. Kamu juga terpojokkan dengan rasa bersalahmu karena adanya skandal, ya. Apalagi feminimnya sudah berkata jujur dan itu merasa kamu dipojokkan karena kejujurannya feminim. Ya, ditambah lagi feminim juga sudah berkata ingin fokus dalam penyembuhan diri dan ingin belajar dari nol lagi, mengenal diri sendiri. Bahkan juga ya kamu juga feminim ini berkata jujur ingin fokus sembuhkan hingga datangnya orang baru dan karma baru. Ini yang membuat kamu stres, membuat kamu nggak nyaman. Ya, kamu nggak nyaman. Ternyata si karmik ini hanya sebagai bayangan ya tentang si feminim. Jadi karmik ini mencoba ingin seperti feminim agar kamu melupakan feminim, tapi ternyata tidak bisa. Energi tidak bisa dibohongi ya. Dan di sini karmik merasa gak nyaman juga karena kamu masih ada keinginan untuk kembali kepada feminim. Jadi dia gunakan berbagai cara termasuk dengan ilmu hitam, pelet, dan guna-guna. Maskulin. Coffee cup, meeting and conversing, suffering the moment, feeling uplifted, friendship, dragonfly, be light-hearted, finding out, things coming to light, adaptations and change and heal. Ya maskulin, kamu harus ketemu orang baru lagi aja deh. Kalau memang sama feminim belum bisa ketemu gitu ya. Tapi usahakan ketemu orang barunya itu jangan dengan cinta. Pertemanan aja, pure pertemanan kayak gitu. Tukar pengalaman, tukar pikiran, tanpa ada cinta gitu loh, maskulin. Tuh, soulmate, soul connection, partnership, agreement, soul contract. Untuk menyembuhkan dirimu, ya siapa tahu orang baru ini bisa menjadi soulmate-mu walaupun tidak menjadi twin flames-mu. Sedih sih rasanya kalau kita tidak bersatu dengan twin flames ya. Gitu. Apalagi ketika kita tahu twin flames-nya kita itu sudah awakening spiritual, itu energinya bagus. Nah, makanya kamu kalau ketemu dengan orang baru jangan
kebawa perasaan, jangan kebawa cinta, ya. Tukar pikiran, tukar pengalaman sebagai penyembuhan gitu. Ya, sebagai penyembuhan. Siapa tahu ini jodohmu sebagai soulmate tuh ya. Kamu walaupun dating dengan siapapun sih, ini aku lihat udah mati rasa ya maskulin ya. Terlalu banyak pilihan dulunya. Ya. Terlalu banyak pilihan. Jadi kehidupan kamunya hampa ujung ceritanya. Ya, terlalu banyak pilihan. Grandparents, thankful and grandparents. Maskulin, coba deh kamu banyakin bersyukur dan datengin sesepuh kamu, leluhur kamu gitu ya, keluarga kamu yang tertua ya, minta doanya ya. Maskulin harus banyakin bersyukur, minta doanya. Kamu kalau mau ketemu tuh ya, kalau bisa yang sepuh-sepuh gitu loh, untuk bisa nyembuhkan energi negatifmu. Tuh, healer kan tuh. Ini kalau aku lihat sih energinya kayak kamu tuh harus ketemu dengan leluhur ya, ataupun sesepuh. Bisa dengan keluargamu yang sepuh ya, untuk bisa menyembuhkan. Atau kamu berteman dengan orang yang jiwanya old soul, untuk bisa menyembuhkan dirimu ya. Carilah seseorang, misalnya kamu bertemu dengan guru spiritual, carilah yang old soul-nya ya, jiwanya. Karena ya kamu harus bisa mengungkapkan perasaanmu sendiri ya. Kamu juga harus menjadi orang yang peka tentang lingkungan, terutama peka tentang hewan juga ya. Karena ketika kamu peka dengan hewan, ini kamu akan diberikan suatu hidayah, karena kamu tuh sebenarnya memiliki kualitas yang baik ya, sesuatu yang spesial sebenarnya. Tapi itu dia, kamu orangnya baperan ya, terlalu nyamanan. Dan banyakin rasa bersyukur dan jangan malas untuk ya perbaiki energimu, terutama dalam berdoanya jangan malas. Oke? So aku harap ini bisa resonate buat kamu maskulin, tetap semangat.